Baik, jemaah sekalian, surah Al-Hajj ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم. وإذ بوأنا dengan tafsir Jalalain, wa id lan nyebuta sira Muhammad ya, wadhkur nyebuta sira Muhammad id bawa'na nalikane manggonaken ingsun Allah nggih, atau bayanna bangunaken ya, ketika Allah membangunkan mendirikan kangge sinten li Ibrahim kangge Nabiullah Ibrahim alaihi salam dibangunaken makanal baiti ing panggonane Baitullah yaitu Ka'bah ya. Diingat ketika Nabiullah Ibrahim ditempatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah nggih tenggene Baitullah yaitu Ka'bah. Nggih. Nggih menika Allah tusyrik bi syai'an, setelah dibangunkan Ka'bah lalu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah. Terus niki padha karo kula jenengan ibarat sampun dipun paringi Masjid Nurullah, Allah naktiraken kula panjenengan sedaya ta'mir kalis dua jamaah nggih niki mboten main-main, qadarullah panjenengan diberikan Masjid Nurullah ya, yang luar biasa guyubnya, sedulurannya gitu. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Nah, karena sudah ditentukan oleh Allah, maka kula jenengan tinggal memakmurkannya, tinggal mengisinya. Allah tusyrik billahi syai'a, tidak boleh digunakan untuk menyekutukan Allah. Allah tusyrik bi syai'a, tidak boleh menyekutukan kepadaku dengan segala sesuatu. Wa tahhir, dan sucikan wahai Ibrahim baiti, rumahku kata Allah, dibersihkan minal ausani, dari pira-pira berhala. Terus Ka'bah biyen niku kiwatun ini berhala-berhala tok. Nggih, berhala-berhala tok lalu dihancurkan, dibersihkan oleh Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Litaifina, setelah dibersihkan kangge napa? Litaifina, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang ibadah haji, umrah nggih. Wal qaimin, dan orang-orang yang menunaikan sholat, warruka'is sujud, dan orang-orang yang senantiasa bersama orang-orang yang rukuk sujud. Terus Masjidil Haram, Baitullah Ka'bah, yang diciptakan Allah untuk Nabi Ibrahim siji supaya untuk mengesahkan Allah. Ingkang nomor kali digunakan untuk menegakkan sholat, rukuk dan sujud. Di atas masjid panjenengan ini ya, syiar makmurnya luar biasa. Nah ditengane muga-muga kula jenengan saged istiqomah nggih memakmurkan rumah Allah yang semakin lama semakin sejuk, cetar membahana. Padahal ndukure growuh nggih Pak, dingin nggih. Iki sedingin hati panjenengan ini. Hah? Oh niki kok subhanallah, aku sing katrok berarti ya. Makanya kok dingin masyaallah ya. Ini luar biasa gitu. Ini juga fungsinya kalau anak-anak di atas rame nggak seberapa kedengaran gitu. Wah, konstruksinya bagus ini ya. Insinyurnya patut dapat
piala ini. Lanjutannya wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir. Wa adzin ainati, panggillah, serulah, umumkanlah. Jadi adzin itu adzan itu artinya mengumumkan atau memanggil. Nek kula jenengan midhangetaken tiyang adzan berarti panggilan untuk sholat. Tapi kalau dalam hal ini wa adzin dan serulah wahai Nabi Ibrahim finnasi untuk manusia, bil haji untuk menunaikan ibadah haji. Setelah diperintahkan Allah di sini fanada ala jabal Abi Qubais, kemudian Nabi Ibrahim memanggil dari atas bukit yang namanya Gunung Abu Qubais. Manggilnya ngeten, ya ayuhan nas inna rabbakum bana baitan wa aujaba alaikumul hajja ilaihi fa'ajibu rabbakum wal tafata biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Terus Nabi Ibrahim itu ketika memanggil ya ayuhan nas inna rabbakum, saat temene Tuhan sira kabeh Allah Subhanahu wa taala bana baitan, telah membangun rumahnya yaitu Baitullah Ka'bah. Wa aujaba alaikumul hajja ilaihi, dan mewajibkan untuk kalian semua akan menunaikan ibadah haji. Fa'ajibu ya rabbakum, maka jawablah, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala sambil menoleh ke kanan ke kiri, sambil menoleh ke timur dan ke barat. Seperti itu, Pak. Nah, panggilan Nabi Ibrahim ini menurut cerita lalu kemudian fa'ajabahu kullu man katabalahu ayyahujja min asrabir rijal wa arhamin ummahat. Dari panggilan Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu lalu terdengar sampai Lauh Mahfud, sehingga panggilan ini kemudian didengar oleh embrio seluruh manusia yang memang sudah ditakdirkan di Lauh Mahfud nanti akan terpanggil untuk ibadah haji. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata di balik panggilan ini iblis juga ikut mendengarkan. Iblis juga ikut mendengarkan. Sehingga ngapunten ketika panggilan Allah ini dikumandangkan, ada kalanya orang beriman kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya, sehingga menjadi haji yang mabrur. Tapi ternyata banyak juga yang hajinya menjadi haji yang mardud. Mardud itu orang kok kamar udut, betul. Mardud itu tertolak. Kenapa? Karena mungkin hajinya, caranya, hasil usahanya, atau mungkin niatnya. Makanya Allah menegaskan wa atimul hajja wal umrata lillah. Belum jelas niat haji, niat umroh dari awal kan sudah niat, Pak. Nah, untuk mengantisipasi itu, meluruskan niat kula jenengan, maka disuruh menyempurnakan. Bukan memerintahkan untuk berniat, tapi sempurnakan niat kalian, sempurnakan pelaksanaan haji umroh kalian, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak Bapak Ibu, banyak orang yang haji umroh itu ya Allah memburu titel supaya ngarepe ditambahi kemudian double ping telu ngoten nggih. Gitu ya. Seperti itu. Ada Pak seperti itu. Ada juga yang pelaksanaan hajinya dengan cara-cara yang tidak pas ya. Ngapunten ketika tawaf ifadah, hati-hati Bapak Ibu. Panjenengan kalau umroh juga itu nggih. Jangan sampai batal umroh kita gara-gara napa? Kepengen menyentuh Ka'bah. Padahal Ka'bah itu sering dikasih apa? Minyak wangi, parfum. Padahal parfum itu termasuk larangan ketika ikhram. Kalau sudah ikhram baik haji maupun umrah tidak boleh memakai parfum. Nah itu banyak jamaah haji kita itu yang enaknya ambil geraya-geraya Ka'bah. Nanti aja. Kalau sudah tawaf sunnah kapanpun bisa. Nah itu diantaranya. Tapi kita juga tidak boleh kemudian ini potongan itu hablek. Paling hajinya haji mardud juga tidak boleh. Ya, siapa tahu beliaunya niatnya sudah tertata. Karena niat itu di dalam hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan
Jadi setelah Nabiullah Ibrahim memanggil, maka disitulah jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Kata nikah kita, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamdalak, wal mulka la syarika lak, wal mulka la syarika lak. Sering-sering ngoten nggih. Sering-sering nyanyi-nyanyi ngoten-ngoten niku. Ojo nyanyi kok golek iwak di dalam kolam. Bila ingin berjumpa ikan di dalam kolam, mancing. Ya, niki ngapunten. Ya'tuka rijalan. Dari panggilan itulah kemudian ya'tuka, mereka manusia akan mendatangimu. Ya, rijalan baik dalam keadaan berjalan kaki. Ya, jadi rijalan di sini maknanya bukan jamak dari rojulun, tapi rijlun. Nah, ini Pak, bahasa Arab itu. Oke. Kalau rijalan dari kata rojulun artinya laki-laki, orang laki-laki. Tapi kalau rijalan di sini ya jam'u rojilin kaqaimin, orang yang berjalan kaki. Dari kata rijlun, okay. Rijalan, orang yang berjalan kaki. Bahkan sekarang ada ya Pak, kemarin ada dari Malang jalan kaki sampai ke Tanah Suci, ada yang naik GL Pro. GL Pro itu gejot langsung merotol itu. Ya, naik sepeda ontel. Kapan-kapan Pak Saiman kewes sampai ke Mekah sana ya. Aja nang kodam tok air. Nek ono bungkul. Ya ndak apa-apa sih latihan nggih. Ya tu kari jalan. Ngaten wa ala kulli dhamirin, dan juga naik kendaraan, naik onta ya, naik keledai. Ngaten ya'ti min kulli fajjin amiq, mereka datang dari segala macam penjuru. Dari seluruh dunia, terutama dari Indonesia, jamaah terbanyak. Jamaah terbanyak. Ini sekarang alhamdulillah sangat mudah sekali, dan tentu di sana fasilitasnya juga semakin bagus. Tapi cuacanya juga lumayan panas. Hati-hati jamaah kita yang ada di tanah air, doakan mereka akan diberikan kekuatan kesehatan dan diberikan kelancaran, kula jenengan saged ketularan. Sing nate tidak menika muga-muga iso budal meneh. Nggih, sing dereng nate ya muga-muga dipanggil nggih. Panggilan Allah niku 3, Pak. Siji panggilan salat hayya 'alas shalah. Sing nomor kalih panggilan haji. Sing nomor 3 panggilan mati. Sampun mati adalah aku. Kok aku duduk. Nggih. Ya Allah, ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Bil baitil atiq ya, wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Liyashhadu manafi'a lahum, liyashhadu ay yahduru, tegese ben wong-wong sing mbok panggil niku wau yahduru, mereka kemudian apa? Menghadiri, mendatangi, menyaksikan manafi'a lahum, hal-hal yang bermanfaat untuk mereka. Apa itu hal yang bermanfaat untuk mereka? Melalui fit dunya, fit tijarah, atau fil akhirah fihi ma aqwa. Jadi yang dimaksud manafi'alam di sini dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa beberapa manfaat dari ibadah haji itu antara lain wa tijaratan lan tabur. Semua uang yang panjenengan belanjakan, mulai tasyakuran sampai beli seragam, beli oleh-oleh, apalagi untuk biaya haji umroh, niku dilipat gandakan kali Allah, bisa mi'ati darajatin ya, dengan 700 kali lipat sampai tidak terhitung. Itu dari segi konsekuensi sebuah perdagangan ya, konsekuensi sebuah untung rugi dalam duniawi. Yang terpenting lagi adalah ketika di akhirat, ketika dalam konsep apa itu spiritual, bahwa di dalam manafi'alahum itu di sana banyak tempat-tempat yang sangat bermanfaat, tempat-tempat yang sangat mustajabah. Nggih, kados tengene napa? Multazam nggih. Teng Hijir Ismail, lalu tengene Rukun Yamani. Terus malih napa? Sekitar Masjidil Haram itu tempat mustajabah semua. Ya, belum lagi di Masjid Nabawi. Nanti ada di
Raudhah, ya kan? Sholat berjamaah saja di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 ya ketika kita sholat di luar Masjidil Haram. Nah, di dalam satu hadis disebutkan, pernah ditanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dimuliakan oleh Allah, yang pertama kali dibangun oleh Allah? Yaitu Masjidil Haram. Yang kedua apa ya Rasul? Masjid Nabawi. Selisih berapa? Arba'una sanatan, 40 tahun dalam hitungan Allah di situ. Maka dari itu kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada berangkat tamasa rekreasi yang paling disukai Allah kecuali 3 tempat. Satu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina, Baitul Maqdis. Terus nanten panjenengan saat dulu pergi ke Hong Kong, Singapura ya. Nanti Pak ke Singapura Pak, singgah di dapur. Nah itu saat derenge tidak mereka monggo. Ini 3 masjid kalau bisa panjenengan kunjungi. Ya itu insya Allah tambah barokah. Nah sholat tenggene Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 di luar Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1.000. Masya Allah ya. Wis panjenengan muga-muga saged merasakan iso jamaah di Masjidil Haram nggih, saged merasakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kok umpama mboten sempat haji, minimal umroh. Nek nderek dawuh Profesor Zahra, Profesor Ali Aziz nggih, niku ngendikane itu beberapa kaidah-kaidah ulama fikih itu menyampaikan bahwa haji itu kan bagian dari rukun Islam Bapak Ibu. Karena bagian dari rukun Islam berarti wajib kula jenengan untuk berniat ibadah haji. Tidak boleh kula jenengan pasrah bombaan, pasrah sumarah gitu. Aku gak duwe gak usah niat haji, mboten oleh. Saya harus berniat ibadah haji. Kalau perlu berapapun umur kula jenengan, kalau sudah ada jatah sekian juta untuk daftar porsi haji, daftar aja Bapak. Tidak usah dilogika, tidak usah dipikir. Aku nek daftar saiki umurku wis 52. Padahal berangkatnya saat ini berapa tahun? 30 tahunan untuk Jawa Timur. Berarti 82 tahun. Ya nek tutup nek gak ora cepet mati dhisik. Jangan gitu. Ya. Itu untuk syariat itu nggak bisa dilogika Bapak Ibu. Dan yang kedua, karena memang sudah rukun, jadi berapapun umur kula jenengan, manis tato ilaihi sabila, kok enten biaya kangge daftar porsi haji, segera daftar. Nah, dene kok biji upami sampun sepuh dipun panggil, nek saged tidak apa-apa berangkat. Dene kok kedahuluan dipanggil Allah yang Maha Kuasa kembali ke rahmatullah, lah nanti kan bisa diwariskan kepada putra-putri kula jenengan. Ngoten. Tapi ya tidak boleh kula jenengan terus aku tak daftar haji saiki, ngono mati lah ya dia anakku. Ya tidak usah begitu. Pokoknya bismillah, niat haji, daftar haji, oleh porsi haji, dan ini biji kok sakit berangkat, alhamdulillah. Jadi kok mboten panjenengan sudah dapat pahalanya menyempurnakan rukun Islam. Nah, salah kaprahnya umat Islam sekarang ini merasa bahwa dirinya tidak terpanggil menyempurnakan rukun Islam. Berarti rukun Islamnya karek papat. Padahal rukun Islam 5 sehingga kula jenengan wajib untuk niat ibadah haji. Dene Allah pakai carane manggil kados pundi ya, itu sudah sifat jaiznya Allah. Wewenang otoritasnya Allah. Ngoten Bapak Ibu nggih, masyaallah. Liyasyhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi, dan supaya mereka banyak berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, terutama tegene wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu intinya adalah di padang Arafah. Wukuf di Arafah itu panjenengan mau baca zikir apa saja, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, ya, monggo jenengan baca di sana. Fi ayyam ma'lumat, di hari-hari yang sudah ditentukan, mulai dari Asyara Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, au yaumi Arafata, atau di hari Arafah, mulai tanggal 8, 9 Dzulhijjah. Itu panjenengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam satu hadis, Bapak Ibu yang saya muliakan, panjenengan yang tidak ada di tanah suci, di tanah air pun kula jenengan jari Gusti Allah, tidak ada hari yang paling dicintai Allah untuk banyak berzikir kecuali 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Perbanyak zikir, Pak. Perbanyak zikir, perbanyak puasa, terutama puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Shaumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, tanggal 9 minimal. Jadi kok jenengan saged tanggal 8 pisan ya monggo. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Ngoten nggih. Nah, wa itu sama badin min yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Nah, wa itu sama badin min yaumi Arafata sunnatan lillahi ta'ala. Ngoten. Baik, Masya Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyam ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Termasuk menyebutkan asma Allah ketika menyembelih binatang rizki yang dikaruniakan Allah, ya, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Baik itu al-ibil, unta, wal baqar, sapi, wal ghanam dan kambing. Allati tanharru fi yaumil 'id, yang disembelih di hari raya Idul Adha. Nggih. Saya juga terima kasih setiap Idul Adha dapat langganan kiriman daging saking panjenengan. Saya terima kasih banyak. Jadi biasanya itu disediakan pokoknya kulkas iki kok teko Nurullah. Enten kok ya. Ini biasanya niki sing gragas niku lho mboten. Ya, wah iki Nurullah biasanya ngoten. Tapi niki mboten tomak lho, Pak. Jenengan misalnya mengke dicukupi riyen jamaah nggih. Nah, masalah saya niku niki anak kula nggih kathah daging ngoten kok. Mun waya dikorbanke. Nah, nggih, Masya Allah. Jadi ada beberapa yang itu, dan itu luar biasa, Masya Allah. Seduluran Nurullah itu memang patut saya ceritakan di mana-mana. Walaupun di sisi pinggir pintu tol, tapi dapat dipertanggungjawabkan sampai sirotol mustaqim pokoknya. Baik, Masya Allah. Min bahimatil an'am wa ma ba'dahu minal hadaya wa duhaya, dan hari-hari sesudahnya yaitu hari tasyrik. Fakulu mongko mangano sira kabeh minha saking kurbanan itu tadi, wa at'imul ba'isal fakir, dan jangan lupa berikanlah makan dari kurban itu untuk fakir miskin, untuk orang yang tidak punya. Ngoten Pak. Nek saged panjenengan yang kurban ke panitia jangan minta apa-apa. Nek saged nggih, walaupun juga boleh panjenengan berhak, Pak Ridwan aku arep kurban sapi. Oh nggih monggo. Tapi mangke kula nyuwun sampile kalih nggih. Sampil kalih sikile ngarep kalih, ndase situ terus jeroan situ. Arek kerongkongane. Itu boleh, Pak. Boleh. Dan panitia enggak boleh menolak. Enggak boleh menolak. Kok jangan-jangan pasane sing model kurban ngono ya alah kere. Lho itu ujiannya panitia ngoten niku, Pak. Sing korban ya kudu sing ikhlas, wis diserahno panitia, biarlah disirkulasi oleh panitia, ditampung, dibagikan pada yang berhak menerimanya. Ngoten. Jadi kok jare ya sing wajar-wajar saja lah. Nggih, terus njaluk sembarang kader lah terus ya apa. Nggih, niku umpami ngoten. Barusan aja ada yang tanya juga, sapi itu kan korbannya kan 7 orang ya, Pak ya. 1 ekor sapi 7 orang. Delalah niku enten tiyang sekawan sing njaluk atine kabeh. Lah ati sapi kan sitok dijaluk papat. Ya udah panitia ya bijaksana aja, dicacah-cacah dari papat. Ya enggak apa-apa. Ngoten. Cuman sebaiknya memang apa ya? Yes, bismillah diserahkan korban ini untuk fakir miskin. Itu yang bagus. Wa at'imul ba'isal fakir. Dan ini kok panjenengan kepengin nyembelih korban dhewe, itu juga tidak apa-apa.
Satu keluarga beli 1 ekor kambing, jenengan beleh-beleh dhewe, dimasak-masak dhewe, disate-sate dhewe, dibadok-badok dhewe. Malaikat langsung, oh dasar geragas. Tapi lah dipikir-pikir tidak apa-apa, Pak. Daripada panjenengan misalnya ngejak sak rombongan pergi tenggene warung sate, warung gulai. Lebih baik sampean tuku wedhus siji, diniati korban dibeleh dhewe. Niku sah dadi ibadah. Misalnya jenengan mboten pura tenggene panitia gitu, wis tak beleh dhewe rame-rame sak keluarga. Apa ono sing anake salosin gitu. Wedhus itu kadang kurang niku, Pak. Ndak apa-apa, sampean sate-sate dhewe, beleh-beleh dhewe, makan-makan dhewe. Niku sah diniati korban. Ngoten nggih. Masyaallah, au'imul ba'isal faqir. Summal yaqdu nafasahum wal yufu nuzurahum. Ya. Masyaallah, kemudian hilangkan ya kotoran-kotorannya. Makanya hikmahnya kurban itu kan qaruba yaqrabu kurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena mendekatkan diri kepada Allah harus summal yaqdu nafasahum. Ya, hilangkan kotoran-kotoran. Ya. Makanya dikatakan an-nahar itu kan mengalirkan darah, Pak. Yusilud dam, mengalirkan apa itu? Ya mengalirkan ya, mengalirkan darah. Karena tidak boleh, Pak, kalau jenengan nggih pedoman korban rek emane. Sapi 23 juta, 20 juta. Dadi ki modal lah lumayan. Atau didukar sapi betina karo jantan diingoni berkembang biak. Ya boleh digawe ngono. Panitia Nurullah, ya kan? Ini si korban sapi langsung diingoni dikembang biakan, dititipno nang Madura kono. Kan dadi akeh. Ya mboten oleh. Sebabnya apa? Harus yusilud dam, mengalirkan darah. Wal yaqdu nufusahum itu maksudnya mengalirkan darah kotoran-kotoran itu tadi. Ngoten. Makanya tidak boleh, bahkan ada itu ya kan, pondok Nyenyekton itu ya, itu bahaya itu, Pak. Jadi korbannya daripada dibeli habis itu dimakan habis, lebih baik dikembangbiakkan. Loh ini syariat dul, aja sakarmu dewe, ditakoni bilang pada bisa kok Bung Karno ya, yalah jadi mana kata praketek, hati-hati, Pak, ya, oh hati-hati kata ngoten. Itu tidak boleh dilogika seperti itu. Dan disinilah maka wasummal yaqdu nafasahum wal yufu nuzurahum, penuhilah nadar-nadar mereka. Artinya korban itu sunnah muakkadah. Berdasarkan ayat ini, bagi yang nadar hukumnya wajib. Aku kok sukses Idul Adha korban tegene Nurullah wajib. Nek mboten berdosa. Dan bagi orang yang bernazar tidak boleh secuil pun mengambil dari daging korban. Berbeda dengan korban sunnah. Panjenengan mau minta apa saja silahkan. Tapi kalau korban nazar itu tidak boleh kalau jenengan mengambil sedikit pun. Itu kalau nazar seperti itu. Ini jamaah sekalian, wal yatawafu bil baitil atiq, dan bagi orang yang haji laksanakan tawaful ifadah, tawaf yang menjadi rukun utama di dalam ibadah haji, bil baitil atiq, di Baitullah ya, yang merdeka. Al-atiq itu yang terbebas dari kejahatan-kejahatan pemimpin-pemimpin yang zalim sekalipun. Sehingga Dajjal itu nanti satu riwayat menyebutkan tidak akan dapat menyentuh Ka'bah, tidak akan dapat menyentuh tanah suci Makkah dan Madinah. Seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum, dan seterusnya. Dzalika utawi mengkono-mengkono perintah untuk berkorban dan sebagainya. Maka wa may yu'azzim, dan barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka khairul lahu 'inda rabbih. Ya, fa huwa khairul lahu, maka dia itulah yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uhillat lakumul an'am,
dihalalkan bagi kalian ya beberapa binatang-binatang ternak. Illa ma yutla alaikum, kecuali binatang-binatang yang sudah ditetapkan dibacakan melalui ayat-ayat Allah. Contoh misalnya binatang apa itu? Anjing, babi gitu. Itu sudah diharamkan. Selain yang diharamkan ya boleh. Tentu bolehnya ya dengan cara kita sembelih. Maka fajtanibur rijsa, ya jauhilah hal-hal yang kotor. Kenapa disuruh menyembelih? Hakikatnya sembelihlah sifat-sifat tercela kula jenengan, kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di dalam hati kula jenengan, kemunafikan-kemunafikan kula jenengan, kita buang jauh-jauh. Kalau di sini secara redaksional disebutkan minal ausani, ya jauhkan dari hal-hal yang menyangkut dengan berhala. Berhala kula jenengan saniki napa? Misale idola-idola kula jenengan, ya kan? Fanatik kepada seseorang lalu kemudian meremehkan orang lain, itu jangan. Ya fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur, jauhilah perkataan-perkataan yang bohong, yang dusta, yang kotor. Itu hikmahnya ibadah kurban itu ngoten, baik bagi yang menunaikan kurban itu sendiri maupun yang menerimanya. Makanya orang yang mau kurban itu Bapak Ibu, idza ra'a ya ahadukum al-hilal min dzulhijjah, ketika di antara panjenengan semua sudah menyaksikan tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan panjenengan ada niatan untuk berkorban, maka tahanlah fa'amsik an sya'rihi wa adfarihi. Jadi maka tahanlah untuk mencukur rambut dan memotong kuku, menunjukkan keaslian kula jenengan, ya bahwa aslinya manusia kotor sedemikian pula yang kita lakukan selama ini itu akan bisa disirnakan dengan ibadah kita kepada Allah, bertaubat kepada Allah melalui korban pendekatan diri kepada Allah, mengalirkan darah yang lambang kotoran-kotoran di dalam hati kehidupan kula jenengan. Ngoten Pak, ya rambut apa saja. Saya pernah Ustaz ditanya itu, sing dipotong itu rambut putih Pak. Rambut ditanya no. Soalnya rambut itu macam-macam. Ini rambut, ini apa ini? Alis, ini hidung, ini kumis, ini jenggot, ini bulu ketiak. Ono-ono rambut nonggone sekonoan niku sama sebutno dhewe. Itu jangan dipotong dulu. Ditanya rambut yang mana Ustaz? Ya rambut apa saja, jangan dipotong, jangan diapa-apakan. Nanti kalau sudah kurban baru jenengan potong, jenengan gundul silahkan. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Masya Allah. Ayat berapa tadi? Ya, wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan yang kotor. Hunafa alillahi ghaira musyrikin nabi. Wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bir-rihu fi makanin sahiq. Ya, masyaallah. Jadi hunafa alillah, kula jenengan digawekan lurus madhep mantep maring Gusti Allah. Kiai kula niku maknane hunafa niku mboten maknane condong niku mboten. Hunafa alillah niku madhep mantep marang Allah. Mboten mengo blas. Niku Nabiullah Ibrahim niku ngaten. Kalau sudah diperintahkan Allah, makanya memakai kalimat wa idzi bertala, bukan wa idza arsala wa idza amara, betul. Padahal itu maknanya diperintahkan. Ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memakai kalimat wa idzi bertala. Ibtala itu jadi kata bala. Bala itu apa? Ujian. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu, ya, diuji oleh Allah dengan berbagai macam perintah atau perintah yang mengandung ujian yang tidak diketahui ujung pangkalnya, Pak. Fa'atammahun, ya, menyempurnakan, Pak. Tidak sekedar fa'amalahun, tidak sekedar melakukan, menunaikan, mengamalkan, tapi menyempurnakan. Itu Nabi Ibrahim. Bayangkan Pak, pertama diuji ketika lama nggak punya anak, gitu.
dalam keadaan hamil, diajak jalan-jalan ini, pindah tempat ini, ya, si istrinya Hajar ini. Begitu sudah lahir di tengah padang tandus, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Mboten ngomong blas. Saking gak tega ya ambek bojone niku kok bocah cilik. Gitu. Tapi ini perintah Allah. Sampai Hajar melayu gitu terus Nabi Ibrahim. Ibrahim, jenengan mau kemana? Meneng mawon. Hunafa alillah. Mboten mengo blas. Ibrahim, tolong lihat saya Ibrahim. Sampai mau kemana? Coba oleh ibu saiki. Oh, anjing lu. Gaya anak buat tinggal geledak. Oh akhirnya apa Pak? Begitu panggil-panggil gak semaur. Sing terakhir, Ibrahim, apakah itu perintah Allah? Ibrahim sambil nengok sedikit dalam keadaan sambil meneteskan air mata, mengangguk. Oh ya sudah, kalau itu sudah perintah Allah, saya menerima. Coba Pak, ya. Seandainya istri sekarang, ketika ditinggal, tidak usah jauh-jauh. Waktunya kerja, waktunya cari duit. Mau kemana Mas? Arep nang masjid. Nang masjid arep mangan opo? Atau mau pergi jauh berdakwah kemana gitu. Kadang-kadang istri kita manggil, jangan tinggalkan aku. Ini enggak ini. Ini istri yang solihah itu seperti itu Pak. Apa yang menjadi perintah Allah yang ingin dilaksanakan sang suami, istri mendukungnya. Itu Pak. Makanya istri ingin selalu taat rajin ibadah. Ya, istri ingin selalu taat dan rajin ibadah bersama sang suami. Suami selalu usaha agar membahagiakan istri. Selalu usaha agar membahagiakan istri. Jadi setia, benar-benar setia Pak, bukan setia setiap tikungan ada. Ngaten Bapak Ibu. Oke, ini yang dimaksudkan adalah hunafa alillah ghairu musyrikin, Nabi tidak menyekutukan sama sekali. Ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, dikira nyembelih anaknya, bayangkan. Ya tidak diberitahu sama sekali bahwa nanti itu tak ganti ini, kok hikmah ini tidak akan diberitahu sama sekali. Ya pokoknya dilaksanakan, ngoten mawon, disampaikan kepada anaknya, delalah anaknya juga jawab enak gitu. Ya batif almatuk marusatajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, ayah, papa, papi, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Saya akan termasuk menjadi orang yang sabar menerimanya. Bayangkan Pak, ini lambang anak yang soleh. Kawan mondok manut, kawan sekolah nurut, kawan ibadah taat niku. Ini hasil didikan orang tua yang model-model Ibrahim itu seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail ini ya mau nggak tega gimana perintah Allah, mau tega gimana anak kesayangan. Wa ini betala Ibrahim fa'atamahul sembelih. Ternyata Allah mengganti dengan yang lain. Jadi Allah ngetes Pak. Yes, kayak ngeteni, tapi ngeteni ngomongin gitu gampang Pak. Ya. Pokoknya harus tabah, nanti akan indah pada akhirnya. Niku nek ngomong enak Pak, masih kalau ceramah di mana-mana ngoten. Tapi ketika bojone mati, sampai saiki kadang bengi-bengi nangis dhewe Pak. Oh biasanya guling urip, saya guling mati. Biasanya guling sing iso ambekan saya. Bayangkan, saya sering matur sama anak-anak, lho nek terima mangan minum, gawe kopi teh sama iso ngegekno lendo. Tapi ada sesuatu yang kalian tidak bisa melayani saya. Sesuatu ini kalau difasihkan bukan sesuatu lagi, sesuatu. Nah ini yang nggak ada. Itu. Di samping itu banyak tawaran-tawaran itu Pak. Ya, Pak Ustadz, mumpung masih 51 tahun, 52 tahun, monggo loh itu ada, ini ada. Saking bingungnya aku bingung kabeh ini ya. Ya Allah. Lah mulane salah satu amanahnya almarhumah itu, leweng nabung sampai puluhan juta itu loh nggak ngomong Pak. Ya, nggak ngomong. Tahu-tahu yayasan-yayasan yang di tempat kepala sekolah itu datang ke rumah, ini tabungannya Ibu Khazin Jibril. Dulu ketika masih hidup ditanya,
Bu, jenengan kok nabung akeh ngene iki? Arep nggih apa? Tak nggih bantu bangun pondok Abai. Bayangkan, Pak. Ya, luar biasa, nggak pernah ngomong. Jadi ternyata selama ini amplop berapapun, nah amplop sisi sih, di sini berapapun, gue tahu ya. Itu hampir Pak, saya nggak pernah buka, langsung sepenuhnya sama istri saya. Saya percaya sepenuhnya. Ya, makanya sekarang ini bingung saya. Dapat amplop rasanya gak hambar, tak kena sopo iki. Tak buang yo emang. Semua tak pasrah bongkorkan kepada ibunya ini. Nah kok ngoten niku kadang ya Allah mungkin wis cukup ngoten nggih. Nabung kadang 500, kadang 300, kadang 1 juta lho. Kok cek akeh. Makanya sekarang ini mohon doa restunya karena niat melaksanakan amanah istri saya almarhumah. Ini rumah saya di Juanda itu mulai Senin kemarin kita bangun pondok insyaallah 3 lantai. Mohon doanya mudah-mudahan lancar ya Pak. Ya dari modal utama dari tabungannya istri saya dan oleh-olehnya orang-orang takziah kemarin itu. Ya termasuk jenengan itu, takziah kok disangoni. Tapi alhamdulillah. Tapi aja alhamdulillah bojone mati ngawur ya. Ya Allah wis cukup sekali ini saja nggih. Wis cukup mau payung muga ora mati meneh. Nek iso mlungsuhi. Ya Allah, nggih, kadang-kadang mersani fotone, makanya bapak saya kadang saya masukkan di TikTok itu rasa galau saya karena sangat sayang saya kepada istri saya dan di dunia nggak ada yang secantik seperti istri saya. Yang ini kayak gayanya ngomong dia ya ora. Makanya kadang-kadang kalau jenengan disindir sama Rumah Irama itu, kalau sudah tiada, ngerti nggih? Baru terasa bahwa kehadirannya ini sangat berharga. Betul Pak. Makanya jelas yang dibujuk ojo disia-siakan nggih. Masih elek-elek bujuri dhewe diramut ae koyo mati-mati dhewe. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah itu jamaah sekalian, wa man yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama. Orang yang musyrik terhadap Allah itu seakan-akan tiang niku wau napa tiba nggih anjlok delosor saking langit. Jadi tidak ada pegangan sama sekali. Fatahtafu tayru lalu kemudian di wis gampang cucuk manuk di napa nggih tersiksalah hidupnya, enggak ada pegangan hidupnya. Itu orang yang musyrik. Au tahwi birih atau di napa diontang-antingkan angin ya, entah kemana arahnya. Orang itu kalau nggak punya iman, nggak punya prinsip, Pak, ya, nggak punya jati diri. Makanya iman itu dari kata amanah ya manu iman, aman Pak, sentosa, ya, dari berbagai macam bahaya, terutama siksa di akhirat nantinya. Fi makanin sahih, panggonan ingkang sejauh-jauhnya. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang punya iman, nggih. Iman kita sempurna, ibadah kita sempurna, dan berharap kepada Allah mudah-mudahan di bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram nanti ini sesuai dengan namanya kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Ustaz, terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah dari kata-kata saya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.